hari ini. Siap dimulai ya. Ada dari Cipta Quran ya. Oke, baik. Bapak, Ibu dan juga sahabat semuanya. Nah, kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari muka rumah hadir. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Wah, termasuk yang telat ya jawabnya ya, alhamdulillah ya. Oke Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Bahagia. Luar biasa ya, Masya Allah. Ini ada guru saya juga nih, ada Ustadz Hidayat, Masya Allah. Ya, oke, baik Bapak Ibu dan juga sahabat Art of Dakwah, kita mulai kembali pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang terbaik, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini Allah catatkan sebagai tambahan pahala kebaikan untuk kita semuanya. Karena malam hari ini kita juga membahas bagaimana kita mengemas dakwah kita supaya semakin menggugah lagi, bagaimana kita mendesain dakwah kita supaya bisa lebih didengar lagi oleh audiens ya. Jangan kalah, karena orang-orang kafir juga mereka selalu mengemas bagaimana pesan-pesan jahat mereka untuk menyesatkan kita semuanya, begitupun kita sebagai umat Islam. Nah, kita pun harus mengemas begitu indah pesan-pesan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali hal-hal kebaikan dan termasuk sebuah keberuntungan bagi kita semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk menjadi perantara hidayah yang Allah turunkan kepada manusia. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di public class Art of Dakwah. Insya Allah biasanya kita sebulan sekali. Alhamdulillah bulan lalu sebelum Ramadan kita juga ada public class Art of Dakwah ya, membelah hikmah series ya. Masih ingat judulnya yang bulan lalu apa? Saya juga lupa apa ya, siapa ya judulnya ya? Berdamai dengan takdir. Iya itu ya, berdamai dengan takdir ya. Nah kemudian hari ini juga kita masuk kembali di Art of Dakwah series. Hari ini kita akan bocorkan ya sedikit beberapa poin dari materi private class Art of Dakwah yang berkaitan dengan salah satu, kalau alumni pasti hafal nih ya, yang berkaitan dengan seni mengemas seni apa? Kok saya lupa ya? Masya Allah ya, remedial kayaknya nih ya. Ada yang hafal tentang delivery? Alumni tes alumni. Udah pecat Kang Devi, pecat. Alumni tolong bantuin dong. Masya Allah ya. Seni mengemas materi, dan juga hari ini kita akan membahas di bagian itu, yaitu adalah bagaimana kita seni mengemas hati, bukan ya, tentang delivery gitu ya. Wah Kang Asep, ternyata bukan saya aja yang lupa nih ya, para alumni juga lupa nih ya. Wah.
Seni menata ya, itu clue-nya, seni menata delivery. Ya, betul. Ya, terima kasih Kang Devi ya. Memang susah apa itu ya. Seni menata delivery. Bagaimana dalam seni menata delivery itu teman-teman alumni masih ingat ya? Nah, kita membahas tentang bagaimana ciri-ciri audiens dan bagaimana caranya membuat materi yang berhubungan dengan audiens kita, yang disukai oleh audiens kita. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara ini kita mulai sebagai dukungan dari Art of Dakwah. Nah, ini di sini juga kita hadir dari Cinta Quran gitu ya. Nah, ada beberapa pesan penting yang akan disampaikan oleh Cinta Quran yang berkaitan dengan pembelajaran Quran dan juga program-program terbaik Al-Quran oleh Cinta Quran. Ya, yang akan disampaikan oleh tim Cinta Quran ada Ustadz Hilman. Ada Ustadz Hilman? Ayo. Hadir, Ustadz Ramli hadir. Baik. Nah, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, yuk sama-sama kita simak terlebih dahulu pengumuman atau informasi menarik tentang Quran yang akan disampaikan oleh Cinta Quran. Pada tim Cinta Quran, Kang Hilman, kami persilahkan. Silakan, Kang. Baik, syukron jazakumullah khairul jaza kepada Ustadz Ramli Al-Mukarram yang saya hormati Ustadz Asep Supriyatna dan seluruh guru-guru saya, ya, seluruh asatid, rekan-rekan dari Cinta Quran ataupun jamaah ya dari Art of Dakwah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya. Izinkan saya Hilman Nawawi dari Cinta Quran Foundation ingin share terlebih dahulu seputar agenda terdekat ya di momentum bulan Ramadan ini. Insya Allah ada sebuah kegiatan yang kegiatannya ini bisa membuat amalan kita di bulan suci Ramadan ini menjadi luar biasa ya. Apa itu? Nah, izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Afan, apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kami ingin men-share sebuah program, ya. Kebetulan ini koordinatornya Ustadz Ramli, yaitu gerakan Quranization, ya, bergerak hapus buta aksara Quran. Nah, ini gerakan apa? Nah, ini ada beberapa hal yang harus kami sampaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, Bapak Ibu semua, kita tahu fakta luar biasa di Indonesia, kita termasuk negeri dengan mayoritas jumlah kaum musliminnya terbesar di dunia ya. Kita punya beberapa anugerah yang diberikan oleh Allah ya, berupa apa saja. Yang pertama, kita berpenduduk ya muslim terbesar ya, kurang lebih sekitar 236 juta jiwa ya, Masya Allah. Apalagi anugerah yang Allah berikan yaitu setiap tahunnya ya jamaah haji ataupun jamaah umroh itu salah satu yang terbanyak ya. Jadi negeri kita itu pengirim jamaah haji dan umrohnya terbanyak di dunia, Masya Allah. Ya iyalah ya, kaum musliminnya juga kaum muslimin terbanyak di dunia. Apalagi jumlah masjidnya juga, masjidnya banyak sekali, kurang lebih ada 741.000 ya jumlah masjid yang ada di negeri kita. Masya Allah, ini sebuah prestasi gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ada fakta miris juga ya di balik prestasi-prestasi tersebut. Apa itu? Ternyata ada fakta luar biasa Bapak Ibu. Ada beberapa data yang melansir bahwasanya 50% umat Islam di Indonesia belum bisa baca Quran. Berarti kurang lebih 118 ribuan ya umat muslim, 118 ribu juta ya umat muslim tidak bisa membaca Al-Quran, Masya Allah. Apalagi 90% jamaah haji dan umroh buta huruf Al-Quran ya, kurang lebih sekitar 2 juta ya tidak bisa membaca Al-Quran, Masya Allah. Ini fakta miris ya, fakta miris yang kita di momentum bulan suci Ramadan ini harus tahu fakta ini ya, karena salah satu sabda dari Rasul, waman asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Dan ini data juga dari Susenas ya, dari Biro Pusat Statistik 2018 melansir 53,57%
ya negeri kita mayoritas muslim tidak bisa baca Quran. Nah, ini fakta yang mencengangkan Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kami dari Cinta Quran Foundation berupaya sekuat tenaga untuk menghapuskan gitu ya saudara-saudara kita yang buta aksara Quran. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan ya program IBBQ, Gerakan Indonesia Bisa Baca Quran, sudah menyelenggarakan kurang lebih 1.539 kelas dan penerima manfaatnya 80.000. Ya, Masya Allah, ini angka tidak terlalu kecil dan tidak juga besar sebetulnya. Cuman dari upaya-upaya ini, insya Allah ini menjadi salah satu hujah kita, salah satu alasan kita, salah satu wujud awareness kita terhadap kondisi saudara kita yang masih buta aksara Quran. Nah, ini video, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, Indonesia, negeri tercinta, darurat buta aksara Quran. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia mengeluarkan berita 58% umat Islam Indonesia tidak bisa membaca surat cinta dari Tuhan. Maka tidak mungkin kita tinggal diam. Kita harus bergerak bersama menghapus buta aksara Quran di Indonesia melalui gerakan Quranization. Dan bersama-sama di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, insya Allah kita akan bersama dengan 100.000 partisipan satu hari di 17 Ramadan membaca satu orang satu juz. Maka saya Muhammad Fatih Karim mengajak sahabat semuanya untuk ikut menjadi partisipan di gerakan Quranization, bergerak hapus buta aksara Quran. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, yuk ya. Barusan Ustadz Fatih Karim sudah memberikan arahannya kepada kita untuk yuk gabung gerakan Quranization ini. Bagaimana caranya? Nah, silakan untuk berkunjung di website berikut ini, www.quranization.id. Ya, insya Allah nanti tinggal klik join, insya Allah Bapak Ibu semua sudah tergabung di gerakan ini. Nah, ini momentumnya insya Allah nanti akan kita adakan di tanggal 17 Ramadan. Mungkin ada sedikit perubahan. Ya, kalau di tanggal Aprilnya mungkin 19 April. Bukan gitu ya, Ustaz Ramli ya? 17 April, Kang. Oh, sorry, 17 hari Minggu. April. Oh, oke. Berarti berubah lagi. 17 April di hari Minggu tuh. Ya, insya Allah kita akan membacakan setiap orang, ya satu orang satu juz. Kalau misalnya partisipannya 100.000 partisipan, berarti kurang lebih 100.000 juz dalam satu hari, Masya Allah. Ya, ini salah satu pemantik mungkin yang bisa kita lakukan supaya saudara kita dan kita gitu ya yang sudah bisa baca Quran bisa lebih masif lagi untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk supaya bisa baca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang bergabung di gerakan ini, insya Allah ada beberapa benefit yang nanti akan didapatkan. Salah satunya Bapak Ibu bisa menjadi pelopor gitu ya di gerakan ini. Kemudian berperan untuk hapus buta aksara Quran, ya menjadi peserta, kemudian nanti akan dibina oleh asatidz Cinta Quran, ya asatidz pilihan, insya Allah, kemudian peserta akan difasilitasi privat kelas secara langsung, ya terkait pembinaan baca Quran. Peserta juga akan bergabung di komunitas Cinta Quran, Masya Allah, ya. Kemudian tempat untuk ngaji bareng, kumpul bareng, ibadah bareng, dan lain sebagainya. Dan juga akan mendapatkan Quran cantik spesial edisi Quranization bagi peserta teraktif. Apabila Bapak Ibu ingin bergabung secara komunal, ya mungkin ada majelis taklim atau komunitas DKM ingin bergabung, Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan secara komunal, secara komunitas di gerakan ini. Ya, insya Allah nanti akan kita daftarkan di Reformuli, dan Reformuli ini akan didapatkan oleh seluruh entitas yang didaftarkan. Jadi bukan hanya milik Cinta Quran, tetapi seluruh komunitas yang bergabung di gerakan ini. Ya, berperan untuk hapus buta aksara Quran, mendapatkan kajian intensif, siap berkolaborasi dan mendukung penuh seluruh program komunitas, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa waktunya sudah habis, Kang. Oh, oke. Langsung saja mungkin ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, bisa menjadi donatur, volunteer atau peserta. Nah, ini beberapa influencer yang sudah bergabung. Nah, ini untuk donasinya silakan di capture ya sebentar. Nah, mangga untuk berdonasi di gerakan ini. Ya, insya Allah gerakan ini sebagai wasilah penjembatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama menghapus gerakan buta aksara Quran. Baik, demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hilman dari Cinta Quran, Bapak Ibu. Nah, yang belum ikutan Quranization, nah silahkan ikutan. Klik quranization.id/join. Nah, mari persembahkan bacaan terbaik di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya. Nah, kita mulai kegiatan kita yang utama pada malam hari ini, ya, yaitu akan disampaikan oleh guru kita semuanya, yaitu Kang Asep Supriyatna, yang akan menyampaikan tentang ada yang ingat tentang apa? Jangan-jangan lupa juga. Oh, saya yang japri kok. Nah, menaklukkan hati audiens. Yang kepada guru kita Kang Asep Supriyatna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Sebelum kita mulai, boleh dong diaktifkan terlebih dahulu videonya, biar saya tahu nih dari sekian ratus Kang Ramli yang sudah hadir, nampaknya baru sekitar 20 atau 30 nih yang sudah mengaktifkan videonya. Masih banyak yang belum mengaktifkan videonya. Boleh dibantu teman-teman sekalian, yuk kita aktifkan terlebih dahulu videonya. Oke, ada yang sedang membetulkan rambut atau belum mandi ya, atau ada yang lagi sambil makan malam ya. Sejak tarawih tadi belum makan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izin dulu Ustadz, siap diizinkan ya. Baru makan nggak apa-apa, bagi-bagi ya biar kelihatan menunya sama apa dan makannya berapa orang. Jangan-jangan makannya masih sendirian ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir sahur dan berbuka sendirian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Rabb yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan kemuliaan. Dan ini tentunya adalah anugerah dari Allah atas doa-doa kita di penghujung Ramadan tahun lalu. Kita bermohon kepada Allah, bahkan di beberapa hari bulan Syawal kita pun saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu kita pun saling memohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan disampaikan dengan Ramadan tahun depan. Tahun lalu kan begitu doa kita, betul nggak? Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan kembali. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang penuh dengan kebaikan, Ramadan yang efektif menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang senantiasa terus bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, sahabat semuanya, ini ada guru-guru saya juga. Terima kasih Ustadz Hidayat sudah hadir, ada Kang Hilman, ada Ustadz Ahmad Randy, ada Kang Fiat, ada Kang Azam, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan tentunya kepada para alumni Art of Dakwah, terima kasih masih setia bersama di channel kita di Art of Dakwah. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang seni menaklukkan hati. Kemarin ada yang nanya, apakah termasuk seni menaklukkan hati calon mertua Kang Asep? Bisa jadi ya, karena ini juga banyak yang masih jomblo. Tentunya ini sangat bermanfaat ya. Nampaknya Kang Devi dari tadi senyum terus gitu kan. Apakah materi malam hari ini bermakna buat Kang Devi ataukah tidak? Wallahu alam ya. Buat Ustadz Hidayat juga boleh menaklukkan calon mertua ya. Baik, nah hari ini kita akan ngobrolin tentang itu. Namun sebelumnya boleh dong kira-kira menurut teman-teman ketika kita berbicara tentang menaklukkan hati audien, apa sih yang terbayang, terbersit di pikiran kita? Boleh dong di-share malam hari ini. Kang Ramli di kolom chatroom ini banyak banget ngaburudul pisan ini. Tapi yang ngaburudulnya izin off cam gitu kan. Ya, Kang Devi kira-kira apa yang terbersit di benak Kang Devi kalau mendengar judul menaklukkan hati audien? Menurut Kang Devi nih, menurut Kang Devi. Yang terbersit ketika mendengar judul ini adalah gimana caranya audiens itu hadir seutuhnya tadi. Hadir seutuhnya menemani saat sahur dan berbuka. Bukan yang itu tadi. Oh bukan itu ya. Oke, baik, terima kasih.
Kalau menurut Ibu Nur Hidayah, apa yang terbersit di benak ketika pertama kali mendengar seni menaklukkan hati? Apa Bu Nur? Masih di mute, Bu? Kaget kan? Aku katanya. Oke, aku ya. Meluluhkan hati audiens. Meluluhkan hati audiens. Oke, caranya adalah dengan baik. Terima kasih Bu Nur Hidayah ya. Bagaimana kita bisa menaklukkan hati audien, menundukkan hati audien. Nih Kang Depi di ngabrudul pisan ya di sini. Dapat respect senyuman. Oke, ramah. Wah, ini ada pengusaha ya, omset meningkat. Nah, gimana nih Pak Rudi? Maksudnya apa nih ya, menaklukkan hati audien dengan omset meningkat? Maksudnya apa? Boleh dijelaskan mungkin? Dibuka audiennya Pak Rudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh berkah buat semua. Amin, 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 amin. Ya, artinya kita bisa menaklukkan konsumen kita tertarik dengan produk apa yang kita tawarkan atau kita. Oh, Masya Allah. Ya memang kalau pebisnis itu materi apapun hubungannya dengan omset ya. Ya, jangan mau tidur aja. Kenapa Bu? Oke, makasih Pak Rudi ya. Mudah-mudahan bisnisnya makin berkembang, omsetnya masih melimpah ya. Nggak apa-apa, untungnya besar, yang penting barokah, apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah bisa bertambah wakaf juga Ustaz. Amin, amin, amin. Masya Allah, saling mendoakan. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan rumah di surga, mendapatkan kenikmatan di surga. Oke, Pak Ahmad nih, udah raise hand aja nih dari tadi. Ini lagi di Space Tune atau di mana nih ya? Backgroundnya soalnya nampaknya sedang di luar angkasa. Nah, kalau Pak Ahmad apa? Pak Ahmad yang terbayang nih di benak Pak Ahmad pertama kali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menurut saya di materi yang dikemas dengan menarik dan dibawakan dengan cara yang menarik, dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, sehingga para audiens itu mungkin tertarik dengan penyampaian kita. Mungkin itu salah satunya. Oke, baik, terima kasih. Nampaknya sudah pada paham semuanya ya. Jadi oleh karena itu kelas kita tutup sampai di sini, kita tutup dengan doa penutup majelis. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Ya, baik teman-teman. Oke, bagaimana cara menyihir? Oh enggak, kita nggak akan sihir menyihir Bu ya. Itu haram, nggak boleh ilmu sihir itu ya. Dalam tanda petik mungkin ya, menyihir audien. Oke, audiennya tertarik. Oke, membuat fokus peserta ke satu tujuan, building trust ya, building trust. Menarik, tapi nggak mungkin kita bisa membuat semua audiens senang. Gimana nih ya? Kemudian Ustadz Firman Syah Abu Zaki pengen hadir terus tapi ada keperluan. Oh, bukan ya, kirain tentang apa. Oke, baik, kalau begitu kita bareng-bareng deh kita bahas apa yang akan kita lakukan di kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan seni bagaimana menaklukkan hati, yang menaklukkan hati audien. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah sebenarnya aktivitas dakwah itu apa sih? Kalau boleh tahu, output dari dakwah itu apa? Silahkan. Boleh di kolom komentar juga boleh, ingin tahu juga output dari aktivitas dakwah itu apa sih? Kebenaran. Menyampaikan kebenaran, menyeru perubahan, amar ma'ruf, perubahan taat sama Allah, penerapan aturan Islam, takwa, manut, bangkit, mengajak, good, mengajak istiqomah, problem solving. Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Dakwah syariah dan khilafah, bertambah ilmu agama, berubah jadi lebih baik. Syiar agama, menyampaikan ilmu jariah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan dakwah, sebenarnya kan apa yang kita lakukan dengan berbicara, jualan, apapun itu bentuknya, adalah jembatan antara kondisi yang hari ini ada, atau dalam dunia training disebut dengan present state, kondisi faktual, kemudian kita arahkan untuk menuju kondisi ideal, atau disebut juga dengan desire state.
peradaban Islam itu adalah desire state. Ya. Dinullah itu adalah desire state. Menerapkan syariat Allah itu adalah desire state. Adanya perubahan menjadi hamba yang bertakwa itu adalah desire state. Kondisi yang ideal yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Betul kan begitu? Kita berbicara, kita jualan, kita apapun bentuknya, dakwah dan sebagainya, kontak, ngajak orang dan sebagainya. Kan ujung-ujungnya ada yang kita harapkan. Adanya perubahan, adanya perpindahan antara satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Ya. Dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Betul begitu ya? Setuju sampai di sini? Oke. Nah, oleh karena itu, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Pak Gusman kalau tidak salah, bahwa yang namanya dakwah itu kita diberikan satu amanah untuk melakukan yang namanya problem, solution, fit. Apa? Problem, solution, fit. Nah, Kang Depi pernah dengar istilah ini? Dengar saat barusan. Oh barusan. Alhamdulillah berarti ya sudah pernah dengar ya. Barusan. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya dakwah itu adalah ketika ada problem, lalu solusi dan itu fit. Tahu fit? Ya, ada slimming fit. Itu maksudnya pas gitu lah. Jadi dikatakan berhasil ketika apa? Ketika problem yang ada dengan solusi yang diberikan itu pas. Anda yang jualan nggak mungkin orang itu akan membeli kalau antara jualan kita, produk kita dengan problem audien atau problem customer tidak pas. Gitu. Oke. Teman-teman disebut bisa menundukkan hati audien ketika apa? Ketika apa yang kita sampaikan dengan kondisi audien kita fit. Kalau nggak fit bisa kedodoran, bisa terlalu merecet, sehingga nggak fit. You know merecet, mohon maaf ya. Pak Gusman, saya nggak tahu bahasa Malaysianya apa ya, merecet. Maksudnya ngepas apa ya, sereg. Nah, apalagi itu sereg ya, punten ya. Artinya bahwa apa yang kita tawarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu nggak klop. Gitu loh, nggak fit. Nah itu maksudnya. Nah dakwah itu adalah problem solution fit. Ketika kita mampu menghadirkan solusi dan itu fit dengan problem yang ada, maka pada kondisi seperti itu Pak Rudi, orang akan beli produknya Pak Rudi. Kenapa? Karena konsumen punya masalah, Pak Rudi punya solusinya. Kan jualan itu begitu kan gitu. Bukan sekedar kita jualan barang, jualan sesuatu, enggak. Tapi kita ingin mendatangkan solusi kepada audien, kepada customer, calon customer. Maka semakin kita mampu mengetahui keinginan, problem, persoalan audien atau customer, maka semakin kita bisa mendekatkan antara solusi yang kita tawarkan dengan problem yang ada. Maka terjadilah fit. Nah, kurang lebih begitu. Oke, sampai di sini bisa difahami? Ini memang bahasannya agak serius ya, agak mikir gitu kan, dengan istilah-istilah yang saya sampaikan mungkin gitu kan. Saya mendapatkan materi ini ketika saya mengikuti sebuah mentoring bagi para trainer profesional selama 6 bulan. Jadi yang namanya training itu bukan sekedar kita punya modul, kita punya materi, kita punya judul dan sebagainya, bukan. Tapi sebenarnya kita punya solusi. Tetapi tidak akan dibeli kalau solusi itu nggak dirasa perlu fit dengan problem yang dirasakan. Makanya kalau saya ditawarkan sebuah training, maka nggak mungkin saya akan kirimkan langsung proposal, enggak. Saya harus tanya dulu problemnya apa, harapannya seperti apa, kondisi faktualnya kayak gimana, gejala-gejala yang munculnya apa, barulah saya susun proposal, saya bikin modulnya, baru saya tawarkan. Kenapa? Karena itu berdasarkan problem. Maka pada saat itu modul yang kita tawarkan fit. Nah, itu maksudnya ya. Nah,
persoalannya ketika kita berdakwah, ketika kita berbicara, pernah nggak kita merasakan justru sebaliknya, nggak fit gitu loh. Pernah merasakan? Contoh nggak fit itu kayak gini misalkan. Kenapa ya saya berbicara panjang lebar, audiennya nggak perhatian, Ustadz Hidayat? Gitu, off cam semua, yang on cam hanya pembicara dan MC-nya, gitu ya. Malah audiens sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk sendiri-sendiri. Pertanyaannya, itu fit atau tidak? Enggak. Para guru nih ketika kita ngajar gitu kan, kita sibuk nyiapin materi, kita sibuk ini dan itu, kita ngajar di depan kelas, murid-muridnya pada tidur. Murid-muridnya pada ngobrol. Itu fit atau tidak? Tidak. Gitu. Kita sebagai seorang trainer, kita ngajarin ini dan itu, melatih ini dan itu, ternyata mereka nggak paham-paham juga, gitu kan. Udah lama kita ngebuih gitu kan, berbincang, ngobrol ini dan itu, melakukan pendekatan ini, sudah dikasih ini, kasih itu, ternyata tetap aja nih audiennya nggak paham-paham. Fit atau tidak? Pernah merasakan? Kita sudah ngisi pengajian nih gitu kan, murid-murid kita setiap minggu kita kasih kajian, dibuka kitabnya ini, ya Allah kok nggak berubah-berubah, gitu kan? Itu namanya fit atau bukan? Fit atau tidak? Tidak. Tidak. Itu berarti tandanya nggak fit. Nggak fit. Ini kita sudah ngomong nih, mendakwahi dia, ngajak dia, gitu kan? Nawarin ini, nawarin itu, Pak Rudi. Kita tawarin ini, kita berikan brosur ini, kita tawarin dengan ini. Ternyata nggak beli-beli juga. Nggak mau tuh berubah beli produk kita. Berarti fit atau tidak? Tidak. Sehebat apapun produk kita, sekeren apapun ide kita, secanggih apapun barang yang kita punya, kalau nggak fit, nggak akan dibeli. Nggak akan dibeli. Maka kalau begitu, ini kan urusan yang penting banget atau penting pisan sih? Ya kan? Kenapa? Karena kita sering hanya berfokus pada yang penting, ngomong Ustadz dapat pahala, gitu kan? Yes, itu benar, kita insya Allah dapat pahala. Tapi output dari dakwahnya perlu kita perhatikan gitu. Jangan-jangan kita hanya sekedar ngomong tanpa pengaruh apa-apa. Itu berarti tandanya kita nggak fit antara solusi dengan problem yang ada di audien kita. Clear sampai di sini? Oke, baik. Pertanyaan terbesarnya adalah salah siapa? Ayo dong, kira-kira salah siapa? Maaf Ustadz, gangguan sinyal. Oh, berarti salah sinyal. Sarah Rara itu, kenapa memegang remote AC gede? Salah sendiri, salah saya itu kan Anda. Salah judul itu kan, salah pembicara. Termasuk juga nih para khotib ya, ketika kita berkhutbah gitu kan, yang namanya kondisi di lapangan itu adalah ketika khutbah sudah disampaikan, innal hamdalillah, langsung tertunduk dengan khusyuk para mustami sholat Jumat, tertidur. Pertanyaannya fit atau tidak? Tidak. Salah siapa? Gitu. Makanya Kang Devi itu berat untuk jadi khotib. Khawatir katanya. Betul kan? Berarti nggak fit. Nggak fit. Nah, kalau begitu siapa dong yang paling bertanggung jawab? Alhamdulillah, setelah saya baca simak di kolom komentar, nggak ada yang menyalahkan audien. Itu mah audiennya aja Ustadz gitu kan. Dasar nggak mau dengerin ceramah, dasar dia nggak suka dengan Islam, dianya saja Ustadz. Gitu. Alhamdulillah nggak ada kayaknya ya. Gitu. Kenapa? Yuk coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 272. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, berubah.
akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Jadi pertanyaannya, kalau audien nggak mendengarkan, nggak berubah, salah siapa? Salah kita. Oke. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, betul. Allah yang menentukan hidayah itu sampai kepada siapa. Betul, Allah yang berhak untuk mengubah kondisi hati seseorang. Betul, Allah yang menggerakkan hati untuk membeli produk kita. Ya, untuk dekat dengan kita, untuk mendengarkan kita. Yes, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Terus apa hubungannya dengan kita? Tanggung jawab kita ada di mana? Tanggung jawab kita itu beda antara responsibility for dengan responsibility to. Ya, beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan. Artinya begini, audien berubah atau tidak? Audien mendengarkan kita atau tidak? Audien mengaplikasikan yang kita sampaikan atau tidak? Audien membeli kita atau tidak? Itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Mana yang tanggung jawab kita? Responsibility to, bukan responsibility for. Enggak, kita enggak bertanggung jawab di situ. Yang bertanggung jawab pada diri kita adalah apakah materi kita sudah tersusun dengan baik? Apakah kita menyampaikannya dengan baik? Apakah kita sudah menata hati kita sebelum kita berbicara? Apakah kita sudah menata diri kita sebelum kita berbicara? Apakah kita sudah menata materi kita sebelum kita berbicara? Apakah kita sudah menata delivery kita sebelum kita berbicara? Itu yang termasuk responsibility to, yang itu merupakan kendali kita, tanggung jawab kita. Disitulah akan ada hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika audien itu tidak mendengarkan kita, nggak fokus sama kita, itu bukan tanggung jawab kita, bukan responsibility kita. Tetapi yang menjadi responsibility kita adalah apakah kita menyampaikan dengan baik atau tidak, sehingga mereka mendengarkan atau tidak. Sama seperti kita bekerja. Responsibility kita itu adalah berangkat dari rumah, bekerja dengan baik, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Persoalan berapa nanti dikasih rezekinya sama Allah, itu bukan responsibility kita. Clear sampai di sini? Ya. Maka ketika kita menyampaikan aktivitas dakwah, ya, menyampaikan apapun bentuk aktivitas kita dalam berbicara, jualan dan sebagainya, berfokuslah pada responsibility itu kita. Insya Allah yang berkaitan di luar kendali kita, Allah akan berikan hadiah. Jadi tanggung jawab kita itu bukan audien yang ngantuk atau tidak, tapi tanggung jawab kita itu adalah apakah pembelajaran kita menarik atau tidak. Karena di luar kendali kita, mereka ngantuk atau tidak, mereka mendengarkan kita atau tidak. Tapi yang menjadi kendali kita adalah bagaimana materi yang kita siapkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, berkaitan dengan aktivitas kita berbicara, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa seni menaklukkan hati audien itu bukan di ujung sana yang menjadi tanggung jawab kita, tapi di sini di pangkalnya, di dalam diri kita. Tunduk atau tidaknya hati seseorang itu anugerah hadiah dari Allah. Sama seperti kita belajar. Ya, responsibility kita itu ada pada kesabaran kita datang ikut dalam sebuah kajian. Faham atau tidaknya itu hadiah dari Allah. Kalau kita belajar, ketika kita duduk di depan guru kita. Seorang guru, paham atau tidaknya murid itu anugerah dari Allah. Tugas dia adalah, tanggung jawab dia adalah mengajar dengan cara yang terbaik. Menyampaikan dengan delivery yang terbaik. Jadi harus kita pahami dulu ke situ. Nah, berarti sekarang mah kita fokus aja deh apa yang ada dalam responsibility kita, tanggung jawab kita. Contoh misalkan gini, anak kita berubah atau tidak, itu
responsibility siapa? Kita atau bukan? Ada hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita memfokuskan perhatian kita terhadap apa yang ada dalam kendali kita. Bisa jadi kan di depan kita patuh, di belakang kita nggak tahu. Gitu. Kenapa? Karena tugas kita sudah menyajikan, menyampaikan, menemani dan sebagainya. Itu yang menjadi kendali kita. Itu yang dalam kontrol kita. Jangankan kita, seorang nabi pun tidak diberikan satu kekuatan untuk bisa mengontrol orang lain, kan begitu. Rasul saja berharap pamannya masuk Islam. Nabi Nuh aja berharap istri dan anaknya mengikuti. Faktanya kan tidak. Nah, oleh karena itu sekarang tugas kita gimana sih biar bisa menaklukkan hati audien, maka berfokus pada apa yang sedang kita siapkan. Gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita siapkan, hati audien luluh. Siap? Oke, baik. Gimana Mbak Kiki, siap? Dan Mbak Nia? Ternyata satu kos-kosan kayaknya ya. Oke, nah apa yang harus kita lakukan agar materi kita bisa dalam tanda petik ya meluluhkan hati audien, menaklukkan hati audien, maka persiapkan materi kita dengan sebaik mungkin. Delivery materi kita dengan sebaik mungkin. Ada 4 hal yang bisa membuat insya Allah atas izin Allah hati audien takluk. Dengan apa itu? Yang pertama, seseorang itu akan terasa fit antara problem dengan solusi yang kita berikan, yang kita tawarkan ketika dihadirkan fakta yang mengejutkan bagi mereka. Jadi secara fitrah kita ini akan merasa interest gitu kan ketika ada fakta. Tadi misalkan Kang Hilman menyampaikan ada sekian persen muslim di Indonesia belum bisa baca Quran. Nah, seyogianya ketika itu kita delivery dengan baik, itu akan menyajikan satu kondisi di mana oh masa sih Astagfirullahaladzim banyak banget ya. Nah, gitu. Itu fakta. Contoh misalkan ketika saya menyampaikan materi, kalau mau menyentuh hati audien gitu kan, menaklukkan hati audien, cobalah hadirkan fakta yang mengejutkan bagi audien dengan problemnya audien. Yuk kita contohkan kalau begitu. Baik, teman-teman sekalian, ada di sini yang pingin berharap dalam waktu dekat mendapatkan jodoh, menikah, ada? Punten, mohon maaf, ada? Masya Allah. Ada? Nggak ada? Ya, ada ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah menikah dan ingin pernikahannya runtut, raut, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, ada? Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, baik. Namun sayang loh Bapak Ibu sekalian, faktanya hari ini ada 4,7 juta pasangan bercerai dari 72,9 juta pasangan di tahun 2020 yang lalu. Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika melihat fakta data angka 4,7 juta bercerai, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Apa kira-kira? Khawatir untuk menikah. Khawatir, takut, betul kan? Aduh, gimana kalau nanti gini, gimana kalau nanti begitu dan sebagainya. Kok bisa ya bercerai? Ya, takut, akhirnya kaget. Nah, itu akan merasa aduh. Nah, teman-teman sekalian, yuk sekarang kita akan membahas bagaimana agar tetap sakinah sehingga kita termasuk yang tetap bertahan dalam pernikahan. Kan enak. Kenapa? Diawali dengan sebuah fakta. Clear sampai di sini? Maka biasakanlah kita berbicara, menyampaikan sesuatu, ya, hadirkan fakta, data yang bisa mengejutkan audien. Kan tadi kebayang kan, banyak banget ya. Gitu. Banyak banget, tapi kita hadirkan solusinya. Ingat itu kan problem. Hadirkan solusinya. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas bagaimana agar kita tetap bisa sakinah bersama pasangan kita. Wah, jadi tenang tuh, gitu kan.
Kira-kira akan mendengarkan nggak? Akan nyimak nggak? Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik. Maka Ustadz Hidayat ini udah disiapin tuh materinya dengan 12 materi KP kan gitu. Dengan berbagai macam topik. Itu tinggal ditambahkan nih Ustadz Hidayat tentang fakta. Itu akan lebih asyik sehingga audiens semakin lebih terpikat hatinya dengan Ustadz Hidayat. Oke. Mbak Sri ada yang mau ditanyakan? Raise hand? Nggak ada? Nggak ada? Oke, baik. Kang Devi punten mohon maaf di saya sinyalnya putus-putus nggak ya? Ini kok Aman, Sad. Aman ya, khawatir. Sini kok gerak teman-teman, videonya teman-teman seperti putus-putus begitu. Mohon maaf ya kalau misalkan lagi puasa, Sad. Oh iya, jangan betul. Oh gitu, pembatasan sosial ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Insya Allah bisa. Oh, insya Allah baik. Makasih kalau begitu ya. Nah, baik itu yang pertama. Contoh yang kedua misalkan terkait dengan materi saya membelah hikmah misalkan. Saya awali dengan data bahwa teman-teman sekalian terkadang badai ujian itu membuat seseorang menyerah pasrah. Dan datanya kemarin ketika pandemi ada 2,8 juta karyawan terkena dampak pandemi. Dan mungkin salah satunya adalah kita. Dan tidak sedikit di antara kita, saudara-saudara kita yang terkena dampak karena ujian ini akhirnya menyerah. Lalu kemudian pasrah. Dan tidak sedikit akhirnya bisa tambahkan lagi. Angka bunuh diri, angka ini dan seterusnya. Untuk apa? Menyajikan bahwa materi kita benar-benar ya, Masya Allah. Dan satu penyakit yang muncul di tengah-tengah kita dan itu tidak akan bisa menyelesaikan problem saudara-saudara kita ketika kita memiliki penyakit I don't care. Betul nggak? Itu sudah cukup untuk menohok perasaan dari audiens. Jadi sampaikan tuh yang namanya fakta yang ada di sekitar kita yang bisa menghadirkan interest dari audiens terhadap materi yang kita sampaikan. Asik nggak? Oke, baik. Itu yang pertama. Yang nanti kita perbanyak di diskusi. Yang kedua, coba ajukan pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi audiens. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat audiens semakin tertarik dengan materi yang akan kita sajikan lebih jauh. Kenapa? Karena pertanyaan ini, quality of question ini bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, kepenasaran, bahkan bisa memprovokasi audiens. Ajukan pertanyaan provokatif. Misalkan, kalau misalkan yang sering saya sampaikan, pasti teman-teman pernah juga menyimak atau menyaksikan materi ini. Misalkan, saya awali dengan pertanyaan. Teman-teman, kalau ada 2 calon karyawan, nah misalkan Pak Rudi, kalau ada 2 calon karyawan, yang satu calon karyawannya memiliki keahlian 9 dari 10 poin, kecerdasannya 8, pinter, cekatan, capable. Sementara calon karyawan yang kedua Pak Rudi, keahliannya 6, kecerdasannya 5, lelet, lola, loadingnya lama. Kira-kira Pak Rudi akan milih calon karyawan yang mana? 1 atau 2? 1 dong, nah kan gitu. Pertanyaan yang nohok kan gitu kan. Lalu kemudian saya tanyakan lagi, yang pertama suka bohong, yang kedua jujur. Nah, kira-kira mau pilih yang mana? Pilih yang jujur, Ustadz. Kan, loh kok pindah? Gitu kan. Ini pertanyaan yang bisa membangun, ya juga ya gitu loh. Sehingga audiens merasakan betapa materi ini menjadi sesuatu yang gue banget. Jujurlah dong Ustadz gitu kan. Ngapain pinter kalau enggak jujur. Oke, baik. Bagi para akhwat ya, bagi para muslimat, kalau misalkan datang 2 calon ya suami Anda. Calon yang pertama ganteng, kaya, calon yang kedua jelek, miskin. Kira-kira pilih yang mana? 1 atau 2? 1
Satu. Satu, nggak nunggu dulu nih yang di bawahnya, kan begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sederhana, simple, tapi bisa memprovokasi orang. Oh ya Ustaz, nunggu dulu yang bawahnya. Oke, yang pertama setia, yang kedua khianat. Nah, kan begitu. Itu namanya pertanyaan provokatif gitu loh. Nah, hal yang di bawah ini yang menjadi pertimbangan, apalah artinya ganteng kalau nggak setia. Oh, gitu. Apalah artinya pinter kalau suka bohong. Gitu. Pinter iya dipakai buat korupsi. Pinter iya dipakai buat menzolimi rakyat. Pinter iya tapi dipakai buat menipu. Apalah artinya, kan begitu. Nah, jujur, setia, itu problem-problem, khianat dan sebagainya, itu problem dalam konteks saksiyah atau kepribadian atau personality. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memiliki kepribadian yang amazing. Cukup. Gitu. Jadi itu bisa menghadirkan dan meluluhkan hati audiens. Sehingga menyimak kita, mendengarkan kita, dan bisa menerima apa yang kita sampaikan. Itu berdasarkan responsibility kita. Seperti apa nantinya audiens menerima atau tidak, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah menyiapkan sebaik yang bisa kita siapkan. Kepribadian apa saja yang amazing ya, nanti ikut kajiannya ya. Ya. Baik, nanti insya Allah ada. Mudah-mudahan nanti di Majelis Harisul Islam ya, di kajian yang saya bawakan nanti akan ada tema-tema tentang itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, jadi yang pertama, bagaimana seni menaklukkan hati audiens itu dengan fakta ya, yang mengejutkan, yang kelihatan. Yang kedua dengan pertanyaan. Maka berlatihlah untuk membangun pertanyaan di awal ketika kita berbicara. Apa? Yang mau dari mana? Ini loh ya. Yang mana sih? Ini loh ya. Pertanyaan. Aktivitas dari sebuah pertanyaan. Iya, baik. Yang ketiga. Yang ketiga. Apa yang harus kita siapkan agar materi kita, dakwah kita bisa menaklukkan hati audiens? Yang ketiga adalah carilah kutipan-kutipan bijak yang bisa membuat audiens merenung. Iya, ya benar juga. Benar juga, iya. Masuk. Dan Anda jangan takut gitu. Banyak loh di internet itu bisa dikutip, dicari gitu kan. Berbagai macam pesan yang bisa menyentuh audiens. Contoh misalkan. Teman-teman, yang namanya belajar itu endingnya apa sih? Belajar, endingnya apa? Amal, oke, good. Apalagi? Pintar. Perubahan. Ingin pintar. Nambah ilmu. Oh, nambah ilmu, jadi paham, pintar. Oke, good. Perubahan menjadi lebih baik, pintar. Mafhum, paham, mendapatkan pemahaman. Yes. Semua itu terangkum dalam satu kalimat sebenarnya kan? Berubah, itu aja. Belajar itu dikatakan sukses kalau ada perubahan. Betul kan? Betul nggak? Anda belajar hari ini, malam hari ini, kan berharap ada perubahan kan? Baik itu perubahan knowledge, perubahan pengetahuan, perubahan skill, perubahan kemampuan, bahkan perubahan perasaan kan itu. Makanya seorang profesor cinta, itu namanya Leo Buscaglia, beliau mengatakan change is the end result of all true learning. Jadi yang namanya pembelajaran itu endingnya, resultnya itu adalah perubahan. Iya juga ya. Nah itu namanya. Ya kan, betul nggak? Anda belajar tiap hari kan Anda ingin berasa adanya perubahan, ingin berharap adanya perubahan. Malam hari ini kita berkumpul di sini bersama berapa orang, Kang Devi? 331. Nah, ini kayak ini ya, jumlah ini ya, pasukan Badar gitu. Nah, kita kan berharap adanya perubahan gitu. Ada perubahan informasi mungkin, ada perubahan ilmu tambahan, ada perubahan bobot badan gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Saya selalu diprotes sama anak saya. Ada perubahan. Nah, dengan kutipan-kutipan itu bisa
menyentuh perasaan dari audien. Yang sering kemudian kalau misalkan saya ada beberapa kutipan banyak tuh dari tokoh-tokoh, misalkan Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Hidup kita nggak boleh begitu. Kerja kita nggak boleh begitu. Kita punya nilai, kita punya visi, kita punya misi yang harus kita tuntaskan. Maka segera tuntaskan misi kita. Nah itu bisa tuh, sehingga audien merasa, oh iya ya betul juga. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, jadi bisa tuh banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang bisa teman-teman tambahkan, berikan, ya, kembangkan dalam materi kita ketika kita berdakwah berkomunikasi adalah coba berikan cerita yang mengesankan audien. Nah, kalau mau jualan, cobalah tambahkan storytelling dalam jualan teman-teman. Itu jagonya Kang Ramli. Belajarlah sama Kang Ramli. Kapan Kang Ramli memberikan kepada alumni dan keluarga besar AOD bagaimana jualan dengan kekuatan storytelling? Setuju nggak teman-teman? Jadi tunggu ya jadwalnya. Setuju. Setuju. Ditunggu. Setuju. Setuju, Ustaz. Karena beliau sudah terbukti berhasil menjual, kan gitu. Sehingga itu bisa ditularkan ilmunya kepada kita semuanya. Itu Kang Ramli, siap ya? Ada senyum berarti udah siap. Kang Depi siapkan jadwal. Ya, nanti bulan depan gitu kan, acara public class kita. Nah nanti Kang Ramli yang ngisi. Saya yang jadi hostnya, saya jadi MC-nya. Siap, insya Allah. Cerita. Kenapa sih? Karena orang Indonesia itu feeling banget gitu loh. Itu seneng banget dengan cerita. Tersanjung itu sampai 7 gitu loh. Ya kan, itu kan cerita. Ceritanya apakah tentang cerita diri sendiri? Bisa. Cerita orang lain? Bisa. Bahkan cerita orang terdahulu juga bisa. Yang penting kita bisa kemas cerita itu sehingga bisa mengesankan di audien. Jangan pelit bercerita. Bahkan gitu kan, pengalaman saya jalan siang itu bisa jadi cerita. Kebayang nggak? Jadi gini teman-teman sekalian, ceritanya kemarin, beberapa hari yang lalu ya, hari Senin kalau tidak salah ya, beberapa hari yang lalu, hari Senin atau Selasa saya lupa, saya ngisi kajian di Jakarta ceritanya. Hari Rabu ngisi kajian di Jakarta di daerah Senayan, habis sholat zuhur. Ya, habis sholat zuhur ngisi kajian. Anak saya ikut. Nah, ketika habis ngisi pengajian zuhur, saya mau ngisi kajian berbuka di daerah SCBD. Jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari tempat kajian zuhur. Setelah sholat zuhur, kita istirahat sebentar, lalu kemudian saya keluar dari sentral Senayan, ya, daerah Mall Senayan itu, lalu kemudian saya menuju ke tempat pemberhentian taksi. Nah sebelum ke situ saya ngobrol panjang sama anak saya yang usia 6 tahun, Desami. Ami, mau naik taksi atau jalan kaki? Kira-kira nih, setengah hari siang terik matahari, panas jam 1:30 siang di Jakarta. Kira-kira apa jawaban anak saya? Mau naik taksi atau jalan kaki? Kira-kira jawabannya apa? Jalan kaki. Betul sekali. Tanpa saya duga, biasanya pengennya naik taksi, siang hari itu dia bilang, jalan kaki Abi. Kan panas nak, nggak apa-apa. Jauh loh nak, nggak apa-apa. Kenapa? Biar Abi kurus. Simple teman-teman sekalian, sederhana teman-teman sekalian. Akhirnya apa? Ya sudah. Saat sedang berpuasa berdua, Desami juga puasa. Bener nih Dami. Iya Bi, kita jalan lah. Baru 200 meter, saya udah merasakan panasnya kan gitu kan. Bawa tas gitu kan siang hari di pinggir jalanan kota Jakarta. Dami beneran lanjut jalan kaki. Iya Bi, ayo biar Abi kurus katanya sambil pegang perut saya gitu. Hanya jalan lagi gitu kan. Mau istirahat nggak? Enggak, jalan gitu kan. Ya Allah ini anak kok nggak ada capeknya, saya bilang itu siang-siang gitu. Lalu kemudian sampailah di daerah SCBD. Berapa lama lagi Bi? Ya 700 meter lagi nak.
Oh masih jauh ya Bi ya? Masih. Ayo Bi, mau istirahat nggak? Nggak, jalan. Oh jalan. Terus sampai kemudian sampai di lokasi acara. Saya merenung sepanjang perjalanan itu. Betapa yang namanya anak itu berharap sesuatu kepada ayahnya, bahkan tentang sesuatu yang menurut kita mungkin itu simple, sederhana. Maka sebenarnya bukan sejak itu saja, gitu, beberapa waktu sebelumnya juga sering, ayo Abi olahraga gitu. Lalu kemudian sudah hampir 10 hari ya sejak hari itu ya, anak saya sering nyindir saya tentang perut gitu kan, tentang olahraga. Saya putuskan sejak saat itu saya nggak makan nasi. Jadi sampai hari ini sudah hari yang keberapa sekarang ya, saya nggak makan nasi. Kata saya sama anak saya, Ami, gimana? Abi sudah kurus belum? Belum, dikit lagi. Ayo olahraga Bi. Wah, gitu. Teman-teman, itulah anak kita. Betapa anak itu sangat sayang sama orang tuanya. Meskipun mungkin kita sering marah-marahin dia, kita sering bentak dia, kita sering begini dan begitu sama dia, tapi di lubuk hatinya yang tulus, anak kita itu sangat sayang sama kita. Pertanyaannya, apakah anak kita akan kita sia-siakan? Ya, mereka adalah investasi kita. Udah beda kan? Padahal baru cerita sederhana, cerita jalan kaki di Jakarta, gitu kan. Itu bisa menjadi konten yang bisa mengesankan bagi audiens. Jadi jangan pelit, Ustaz kan ini cuma cerita sederhana gitu. Enggak, cerita sederhana pun bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Ceritanya banyak. Bisa cerita sahabat tentang persaudaraan Abdurrahman Auf dengan Sa'ad bin Rabi misalkan yang sering saya ceritakan, atau kisah bagaimana Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, di mana suatu ketika Salman Al-Farisi ketika berhijrah dari Persia sampai kemudian ke Madinah, sampai kemudian bertemu dengan Rasul, sampai kemudian masuk Islam. Lalu ketika hijrah mereka dipersaudarakan. Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Salman itu belum punya pasangan, lalu mengumpulkan bekal Bapak Ibu sekalian, mengumpulkan uang untuk bekal pernikahan, untuk membeli mahar, untuk menyiapkan segala sesuatunya, harapannya pernikahan. Lalu Salman gak ngerti dengan dunia Arab saat itu, dunia orang-orang Madinah, maka meminta Abu Darda saudaranya, sahabatnya yang sudah dipersaudarakan, wahai sahabatku, tolong lamarkan aku untuk dia. Jadi untuk seorang wanita, carikan dia, lamarkan. Akhirnya Abu Darda datang tuh ke rumah orang tua yang Salman maksud. Disampaikanlah maksud dari Salman kepada orang tuanya. Apa jawaban orang tuanya Bapak Ibu sekalian? Ternyata orang tuanya bilang, wahai Abu Darda, mohon maaf, putri kami tidak berkenan dilamar untuk Salman Al-Farisi. Tetapi putri kami berharap bisa menikah dengan engkau wahai Abu Darda. Kira-kira Bapak Ibu teman-teman sekalian nih, para jomblowan jomblowati, kira-kira apa perasaan Anda kalau Anda menjadi Salman Al-Farisi? Baper kan? Lo udah gue kasih minta tolong kok begitu teganya sih. Tapi tidak dengan Salman Al-Farisi. Salman bilang, nikahilah dia. Uang yang aku kumpulkan silahkan kau pakai buat modal pernikahanmu, maharmu dan segalanya. Dan aku siap menjadi saksi pernikahan kalian. Betapa indahnya persaudaraan dalam iman. Itu bisa tuh ditambahkan dengan cerita. Clear ya? Bisa disamahfahami? Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dari mana sih gitu, konsep tadi saya berikan, saya sampaikan harus ada ini, itu yang kami pelajari di kelas Art of Dakwah private class. Kita belajar tentang bagaimana mengenali audiens sehingga materi yang kita sampaikan fit, cocok. Fakta itu adalah apa yang harus kita lakukan untuk memuaskan orang-orang sensing. Pertanyaan-pertanyaan itu untuk memuaskan orang-orang thinking. Tadi ada kuat dan sebagainya, bisa memberikan satu gambaran tentang ide besar bagi orang-orang intuiting. Cerita itu adalah bagaimana kita bisa memuaskan orang-orang feeling, sehingga menaklukkan semua audiens yang ada di hadapan kita.
Nah, lebih detailnya mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bareng-bareng di program intensifnya. Coba. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Malam hari dapat manfaatnya? Nah, ayo bareng-bareng, jangan sampai kita diberikan oleh Allah anugerah menyampaikan sesuatu, tapi tidak kita kemas dengan sebaik mungkin. Itu saja mungkin kita lanjutkan dengan diskusi, sehingga nanti bisa kita banyak mendapatkan feedback. Makasih Kang Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, terima kasih Kang Asep ya. Masih ada waktu Bapak Ibu, insya Allah sampai jam 10 ya, supaya tidak terlalu malam, takut kesiangan gitu ya. Baik, silahkan yang mau bertanya boleh melalui kolom komentar ataupun kolom atau raise hand ya, bisa bertanya langsung. Ustadz, apakah cukup dengan pembahasan yang barusan, Ustadz, untuk mengenali dan bisa menguasai audiens, Ustadz? Ya, tergantung level kecukupannya. Kalau sebatas itu bisa barusan. Oh iya ya gitu. Tapi kalau misalkan bisa sampai mengerti orang thinking itu tipikalnya seperti apa, orang sensing itu tipikalnya seperti apa, opsi-opsi apa yang bisa kita berikan kepada orang thinking selain pertanyaan, opsi-opsi apa aja yang kita bisa kuatkan materi kita sehingga kaya, sehingga bisa memuaskan orang-orang feeling, bisa memuaskan orang intuiting, bisa memuaskan orang sensing. Nah, itu perlu pendetilan lagi ya, karena terbatasnya waktu. Ya, harapannya teman-teman saya berharap kita bisa belajar bareng di kelas intensif. Kalau malam hari ini kita bisa belajar, nah insya Allah kalau di kelas intensif kita belajar sekitar 6 pertemuan plus 1, dan nanti sangat banyak praktek dan juga ada coachingnya, ada mentoringnya, dan langsung insya Allah dipandu oleh saya dan juga tim dari Art of Dakwah. Jadi satu persatu harus kita pastikan bisa mempraktekkan dan membuat materi sesuai dengan yang kita ajarkan, insya Allah begitu. Sad, bocoran Sad nih, mumpung belum ada yang nanya nih Sad. Udah ada yang raise hand ya. Nah sebelum ke yang raise hand ya, Sad, di private class kita belajar apa aja, Sad? 4 hal yang kita pelajari Kang Ramli dan teman-teman sekalian. Kita sering keliru hanya sekedar menyiapkan materi, padahal tidak. Ada hal yang paling urgensi yang harus kita persiapkan, yaitu apa? Menata hati, menata diri, baru menata materi dan menata delivery. Jadi 4 hal itu saja yang saya ingin tekankan kepada teman-teman di kelas Art of Dakwah. Allah. Oke, ya saya juga sambil ngingat-ngingat sebenarnya saja, menata hati, menata diri, menata materi, dan juga seni menata delivery. Oke teman-teman yang mau ikutan private class, insya Allah kita akan buka di bulan April. Teman-teman bisa kunjungi informasinya di www.artofdakwah.com ya. Kang Depi boleh linknya, Kang Depi ya. Oh iya, Mei. Maklum lagi puasa. Oh masih puasa juga ya. Saya udah buka sih Kang Ramli. Iya, tadi puasa, alhamdulillah. Saya baru tahu ternyata azan maghrib bisa membatalkan puasa juga saat itu. Nah, ya artofdakwah.com/private class. Nah, nanti di situ bisa teman-teman semuanya kunjungi apa aja yang akan dipelajari gitu ya. Nah, kemudian atau nanti langsung boleh hubungi admin di admin grup ada Kang Depi, teman-teman tanya-tanya boleh langsung ke Kang Depi untuk private class. Ini ada 2 orang, ada Ibu Ahdiati Fauzi, Ibu Ozi. Nah, silakan Ibu Ozi yang mau bertanya. Ini raise hand apa nih maksudnya nih? Silahkan di unmute ya. Silahkan Ibu Fauzia. Ya, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, terdengar. Sudah. Ya baik, terima kasih. Tadi maksudnya saya belum jadi ibu. Oh, belum jadi ibu ya. Bapak berarti ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran Ustadz atas materinya. Saya izin bertanya tadi agak terlewat untuk yang feeling, intuiting, sensing sama satu lagi itu thinking. Itu apa yang tepat yang mananya? Tadi itu yang bagian terakhir agak terlewat. Pertama itu, kedua ketika kita masih belum mengetahui
audiens kita itu siapa gitu. Misal kita ngasih tahu ke satu orang nih, maksudnya kita baru berdakwah di ranah yang kecil gitu, ranah yang kecil. Nah, itu apakah dipakai semuanya atau bagaimana saran dari Ustadz ketika itu baru ranah yang kecil gitu, belum yang mengisi banyak audiens gitu. Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ozi ya, Kak Oji ya. Baik. Apakah audien yang ada di hadapan kita itu kita harus tahu siapa saja mereka yang thinking? Nggak perlu, gitu. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu menguras energi. Kalau tahu ya lebih bagus, tapi tidak Dan perlu tahu juga menguras biaya juga, Seth. menguras biaya juga ya. Ya, memang ini instrumen ya. Instrumen itu ya alat, gitu. Hanya sebatas alat yang digunakan untuk apa? Pendekatan kita agar proses pembelajaran jauh lebih efektif. Terus gimana caranya kita bisa mengetahui? Sebenarnya begini, tidak perlu kita ketahui audien ini thinking atau apa dan sebagainya. Kita anggap saja bahwa di depan kita pasti akan ada empatnya gitu. Empat-empatnya pasti ada. Maka berarti materi kita sajikan dengan 4 pendekatan. Jadi jangan hanya salah satu saja. Mikir aja, nanti orang feeling nggak suka. Cerita aja, nanti orang thinkingnya nggak suka. Kayak gitu. Jadi cobalah ketika kita menyajikan materi dalam bentuk apapun, sebesar apapun kelasnya, sajikanlah dengan 4 pendekatan ini. Gitu. Jadi di mix. Ya berarti materi yang bagus itu yang bisa memenuhi banyak audiens ya, tipe-tipe audiens. Betul, memuaskan semua tipe audiens. Bagaimana caranya? Wah, jawabannya ada di private class ya. Enggak, tadi sudah disampaikan contohnya 4 tuh di depan. Ya detailnya saja dan latihannya, insya Allah ya. Mbak Ozi nanti silahkan hubungi Kang Devi untuk informasi, dan khusus untuk para pengemban dakwah, para ustadz. Nah ini ada program beasiswa dari tim Resonansi, nanti bisa hubungi Kang Devi juga untuk informasinya. Mbak Novi, silahkan. Mbak Novi, ada yang ingin ditanyakan? Nah, silahkan. Kalau bisa pertanyaannya lengkap dengan jawabannya. Sama aja dong kalau usah nanya. Silakan Bu Novi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair ya Mas Abdul sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ustadz mau nanya, kalau sebagai MC nih ya, karena kebetulan suka diamanahin jadi MC itu, gimana sebenarnya caranya untuk membuat audiens itu di awal, kan biasanya kalau MC kan untuk di awal dulu ya Ustadz ya, supaya mereka lebih semangat, terus lebih fokus gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kita mau baru nyapa atau apa, kita mau buat suasana lebih enak gitu ya, lebih cair atau apa, tapi karena saya tidak ada bakat untuk menjadi pelawak gitu kan, jadi kadang-kadang mungkin pada saat saya menyampaikan sesuatu yang berharap audiensnya ikut tertawa walaupun hanya dengan senyuman saja, itu mungkin datar krik gitu loh, maksudnya tuh nggak ada respon atau gimana gitu. Ustadz, gimana sih caranya supaya jadi dari awal itu salah satu cara juga supaya akhirnya si MC-nya itu juga jadi nggak grogi kan, kalau misalnya kita punya sesuatu, oh mereka ikut ketawa, jadi lama-lama cara itu gimana Ustadz? Oke, baik. Yang pertama pertanyaan, terima kasih. Yang pertama pertanyaan saya adalah, siapa yang bilang kalau ibu nggak punya bakat? Maksudnya bakat pelawak Ustadz, jadi Ya, orang siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang? Saya sendiri sih, karena Yang pernah gitu, mengalami ya. juga maksudnya Nah, gitu. artinya gini, orang yang gagal melawak dan ya ngasih jokes lah ya gitu kan, tidak berhasil ngasih joke, itu bukan berarti dia nggak punya bakat. Tapi bisa jadi karena belum terlatih untuk menyampaikan jokes gitu loh. Itu harus benar-benar kita pahami terlebih dahulu. Itu berkaitan dengan self esteem dalam diri kita gitu loh. Bahwa kita menjadi minder gara-gara sesuatu yang berulang gitu kan, gagal, akhirnya kita menyerah. Itu dulu yang harus kita selesaikan. Kenapa? Karena kalau nanti saya kasih tips pun, kalau ibu masih punya mental seperti barusan, itu nggak akan berhasil. Itu mental itu harus di-clearkan dulu. Jadi bahwa oke, saya pernah gagal,
Tapi insya Allah dengan berlatih saya bisa. Itu dulu yang harus ditanamkan. Artinya semua orang bisa ngejok gitu, dengan tipe yang berbeda-beda. Jadi joknya orang sensing pasti akan berbeda dengan orang thinking gitu loh. Joknya orang intuiting berbeda dengan orang feeling. Jadi masing-masing akan punya gaya, tapi sama-sama punya jokes gitu loh. Tinggal kemudian melatihnya. Nah, memang untuk menjadi MC itu punya tantangan tersendiri. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Novi terkait dengan MC, saya sampaikan pertanyaannya langsung kepada pakar MC-nya, yaitu Kang Ramli. Silahkan Kang Ramli. Kalau dari saya tipsnya ini, sering ngobrol sama tukang jahit. Apa tuh? Biar banyak bahan. Terus dong, Mas. Ya, jadi MC memang agak sedikit berbeda dengan presenter ya, untuk menyampaikan satu pesan. MC itu yang paling penting adalah bagaimana membangun kedekatan. Ya. Building rapport antara kita sebelaku perwakilan acara dengan audien. Ya. Pengalaman saya memang membutuhkan energi untuk satu, tentunya bagaimana kekuatan kita melakukan yang namanya icebreaker. Kita bisa memecah kebekuan di tengah-tengah audien. Caranya apa? Salah satunya dengan jokes gitu loh. Jadi memang mutlak tuh kita bisa harus kuatkan itu. Atau bisa juga dengan interaksi, Bu. Jadi untuk memecah kebekuan itu bisa dengan interaksi. Apakah dengan sapaan, dengan ngobrol, dengan pertanyaan, dengan apapun itu bentuknya, itu bisa dilakukan. Misalkan kalau saya jadi MC, setelah salam, sapa, biasanya saya akan lontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan dulu kepada audien. Oke, siapa yang dari daerah Jakarta ada? Masya Allah, jadi kita puji mereka, berikan apresiasi, itu membangun kedekatan. Karena ketika sudah mereka merasa dekat dengan kita, itu namanya konektivitas. Jadi seorang MC itu harus membangun koneksi dulu antara kita dengan audien. Salah satunya dengan sapaan, pertanyaan, dan sebagainya. Jadi itu yang perlu nanti Ibu olah. Nah, tiap orang itu beda-beda. Ya, ada yang dengan jokes langsung, ada yang dengan cerita. Kenapa? Karena tentu juga MC harus memperhatikan juga kondisi atau konteks acaranya. Acaranya seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian pertemuan tokoh tapi dibawain dengan gaya milenial, kan tentu akan berbeda juga. Tapi pengalaman saya sih itu, Bu, memang kekuatan pertamanya di bagaimana membangun kedekatan, konektivitas antara kita dengan audien. Nah, mudah-mudahan nanti Kang Ramli bisa membuka kelas kedua selain tadi ya, jualan dengan storytelling, dan yang kedua adalah menjadi MC yang handal. Masya Allah, Jazakallah khair Ustaz, sama Kang Ramli. Ya, sama-sama. Ustaz, ini ada pertanyaan di chat room menarik nih, Ustaz ya. Oke, jadi Ustaz, tadi itu kan ada 4 tipe manusia gitu, Ustaz. Nah, kalau umur gitu ya, muda, tua, ya itu berpengaruh juga nggak, Ustaz, dengan 4 tipe manusia yang tadi, atau memang ada tips lagi gitu ya? Sebenarnya ini 4 pendekatan ini berlaku ya, baik itu untuk orang dewasa, untuk remaja ataupun anak muda, semuanya sama aja. Artinya bahwa anak feeling dengan orang tua feeling ya, ciri khas atau karakternya ya sama-sama aja, mirip-mirip saja gitu kan. Tinggal kemudian ketika kita berbicara ya tentu akan yang membedakan adalah pilihan kata, kontekstualnya, gayanya, dan sebagainya. Tapi secara konten itu pasti akan tidak jauh berbeda. Gitu. Jadi yang akan membedakan nanti di diksinya, gitu kan, pilihan katanya, contoh-contohnya, dan sebagainya. Itu sih. Ini saya ingat, dia kalau di private class namanya style delivery. Wah, itu ya. Akhirnya lulus lah Anda ya. Cuma itu doang yang ingat ya. Oke. Ini mohon maaf jika salah pemanggilan gelar ya, Pak Muhammad Abdul Ghani. Nah, silahkan. Monggo, silahkan. Pak Ustadz. Silahkan ya. Oh ya, terima kasih Kang Ramli. Jadi langsung saja Ustadz, karena waktu, jadi yang mesti pertanyakan itu persoalan pendekatan pribadi antara saya selaku seorang mahasiswa dengan teman-teman yang tipe thinking. Nah, bagaimana saya untuk
cara masuknya dan kemudian bisa mempengaruhi mereka. Begitu ya, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, orang thinking itu kan mengedepankan logika, mengedepankan data. Ya, kalau tadi fakta, ya, kalau orang thinking itu data, mementingkan argumentasi. Gitu. Maka kalau misalkan Mas Abdul Ghani misalkan mau mendekatkan dengan audiens yang thinking, ya sebenarnya kalau mahasiswa tidak semuanya thinking, tidak ya. Saya pun mahasiswa yang intuiting kan begitu dulu kan, itu artinya bisa dengan yang lain. Nah kalau misalkan kita mendapati mahasiswa kita itu adalah thinking, maka yang harus dikedepankan adalah logikanya, bermain-main dengan logika, bermain-main dengan data, bermain dengan argumentasi. Gitu. Jadi itu yang bisa lebih mendekatkan kita dengan mereka. Allah alam bisawab. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak Ulan, silahkan Mbak Ulan, kita batasi sampai 10 ya Sad ya. 22 lewat 10 ya. 22. Ya, baik, insyaallah. Ya, silakan Mbak Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya gitu, Ustaz. Ya, monggo. Pertanyaannya hampir sama kayak pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kalau seandainya audiens kita itu adalah orang-orang intelektual gitu, Ustaz. Mereka sudah punya base tentang teori-teori sendiri gitu. Dan kebanyakan di antara mereka juga orang-orang thinking juga gitu. Tapi ada juga yang feeling juga gitu. Gimana sih cara kita untuk mereka punya hujah mereka sendiri gitu, Ustaz. Ketika kita buat teori A, mereka punya teori sendiri tentang pendidikan dan sebagainya gitu, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Begini Mbak Ulan, orang intelektual itu bukan tipe orang, ya. Itu adalah background, ya, background. Yang namanya intelektual itu bisa intelektual feeling, gitu loh. Bisa intelektual intuiting, bisa intelektual tapi sensing, bisa intelektual tapi thinking, gitu loh. Jadi tidak selamanya orang intelektual itu thinking, enggak. Artinya bahwa ketika kita berbicara dengan mereka, jangan kemudian mengasumsikan bahwa yang namanya intelektual itu pasti thinking, belum tentu. Itulah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kadang bisa jadi mereka itu tunduk bukan dengan thinking, tapi dengan perasaan, gitu, dengan feeling. Gitu. Makanya ketika kita berdiskusi, kita ngobrol, kita harus kenal dulu dong, ini orangnya kira-kira apa ya? Thinking kah, intuiting kah, feeling kah, atau sensing kah, atau apa gitu. Nah, ketika kita sudah bisa menebak, baru tuh bisa lebih fokus pada delivery konten kita lebih tepat ya, kayak sniper gitu. Jadi bukan hanya diberdelin pakai AK-47 gitu kan, yang kadang nggak tepat sasaran. Nah, konteks yang tadi kita lakukan itu adalah bagaimana bisa lebih fokus. Gitu sih Mbak Ulan ya. Jadi tidak selamanya orang intelektual itu thinking. Itu nggak boleh kita menggeneralisir seperti itu. Artinya kita bisa masih memainkan cara-cara lain insyaallah. Oke, baik. Sama-sama Mbak Ulan. Satu lagi. Mas Ari, silakan Mas Ari. Oke. Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur Ustaz. Saya semangat sekali mendengar ceramah Ustaz Asep. Jadi ini yang seni menaklukkan hati ini yang 4 metode ini Ustaz. Bagaimana sih menerapkannya kalau kita menjadi host tapi acara live? Ya. Jadi nggak ada penonton di studio gitu. Syukur Ustaz. Ya. Memang punya plus minus ya Mas Ari ya, kalau acaranya streaming ya, bukan Zoom meeting seperti hari ini. Kekuatannya ada di konsep ya, Maka bisa 2 kemungkinan. Yang pertama bisa dibuat bahwa konsepnya interaksi kita itu bukan dengan audiens tapi dengan pembicara. Gitu. Bisa dengan tim yang lain. Yang kedua adalah karena ini pasif gitu kan, satu arah, maka memang dalam tanda petik kita mengasumsikan bahwa kita itu berinteraksi dengan kameranya gitu. Jadi fokusnya itu di situ.
bagaimana kita bisa membangun energi, kita menyampaikan itu memang di depan kamera, gitu, yang orangnya nggak ada, dan itu perlu tantangan tersendiri. Nah, apakah semua ini bisa? Bisa, meskipun kita tidak bisa mengendalikan karena kita nggak bisa melihat, kan begitu. Tapi pendekatan 4 ini bisa dipakai, gitu. Makanya ketika kita menyampaikan meskipun itu streaming atau recording, gitu kan, sama bisa 4-4-nya kita sampaikan. Kenapa? Karena ketika Anda nonton pun, Kang Ari, antum nonton video, antum nonton rekaman, Anda pasti akan memilah dan memilih mana yang sesuai dengan tipikal kita, kan begitu kan? Kalau misalkan terlalu orangnya feeling, pasti akan lebih senang ketika si pemateri itu berkisah, bercerita. Akhirnya kita bisa mendengarkan, menyimak lebih panjang. Tapi ketika misalkan mikir wegah gitu kan, akhirnya udah di close tuh gitu. Makanya kemudian kita betapa pentingnya, perlunya kita memix gitu kan, semua ini menjadi sebuah kebaikan. Allah alam misal. Oke, baik. Sekarang start ilmunya. Oke, Ustadz, yang terakhir nih, Ustadz, ada video testimoni yang mau diputarkan Kang Devi. Silakan, Kang Devi. Dari peserta terfavorit pilihan Kang Devi. Ya, silahkan disaksikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanzalah. Saya sekarang saat ini sedang berada di Korea Selatan dan saya adalah salah satu alumni dari kelas Art of Dakwah angkatan ke-4. Ya, kenapa saya mengikuti kelas ini? Karena kita sebagai seorang muslim itu diberikan tugas yang mulia, ya, meneruskan tugas yang mulia dari Rasulullah SAW sebagai untuk mendakwakan agama kita Islam. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, jadi sebelumnya saya belum mengikuti kelas ini, saya pikir saya sudah menyampaikan materi itu dengan baik. Ternyata respon dari audiens atau teman-teman yang menerima materi saya, ternyata banyak sesuatu yang tidak menarik yang saya sampaikan. Jadi saya mengikuti kelas Art of Dakwah ini. Di sana kita benar-benar diberikan belajar bagaimana membuat materi yang keren. Kita diajar menentukan topik, audien, kemudian dan masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan di kelas tersebut. Dan juga di sana temannya seru-seru banget. Ya, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti Art of Dakwah, kelas Art of Dakwah, saya pikir ini benar-benar peluang yang sangat bermanfaat buat kita, buat menjadikan kita mendapat amal jariah. Demikian dari saya, Hanzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini salah satu peserta terbaik ya, Ustadz, ya. Kita mulai jam 8 malam, di dia jam 12 malam ya. Iya, betul. Jadi selesainya dia jam 2 pagi. Kalau nggak salah minus berapa, Ustadz, waktu itu? Tebal banget soalnya. Kalau nggak salah lagi musim salju kan ya, minus 10 atau 4, saya lupa. Iya, pokoknya dingin banget kata dia. Iya, tebal banget soalnya pas ikutan ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, sebagai penutup, Ustadz, sebagai penutup kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Ustadz, silahkan Ustadz. Ya, sebagaimana tadi yang sampaikan seorang profesor bahwa ending atau akhir dari sebuah pembelajaran itu adalahnya perubahan, maka kira-kira perubahan apa yang malam hari ini kita dapatin, lalu segera praktekkan. Insya Allah itu menjadi keberkahan, apalagi kalau segera disebarkan. Insya Allah ini menjadi pahala terus mengalir untuk kita. Maka mudah-mudahan teman-teman, apapun yang didapatkan malam hari ini, ada perubahan dalam diri kita. Baik perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau, atau tidak bisa menjadi bisa, sekecil apapun itu, kita hargai itu sebagai sebuah keberhasilan dalam pembelajaran. Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga bisa melengkapi perubahan dalam diri kita. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Kang Ramli dan teman-teman semuanya. Barusan ada yang dari Mekah, ya. Jadi sudah persiapan azan maghrib. Ya, kita doakan mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kang warahmatullahi Asep Supriyatna dan juga Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Abdullah Ramli mewakili seluruh kru dari Art of Dakwah. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon dimaafkan. Dan gagasan akan tetap menjadi gagasan kala tidak pernah tersampaikan. Dan bicara itu bukan asal bicara itu ada seninya, dan seni berbicara teman-teman semuanya bisa dapatkan di private class Art of Dakwah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Gusman. Ya, makasih Ibu-ibu, Bapak. Ya, makasih banyak semuanya. Jazakallah khair. Wa'iyyakum. Kang Ramli, Kang Devi, saya juga izin pamit ya. Yo, silakan. Assalamualaikum semuanya. Belum pamit Kang Devi. Assalamualaikum.